Halo, kembali lagi di channel Saman Media. Gelap-gelapan ya, karena nggak ada lighting yang bagus sih. Kali ini saya akan tutorial lagi mengenai laptop saya nih. Laptop Asus. Aduh, laptop Asus merek VivoBook. Aduh, VivoBook Max. Dia memiliki port HDMI dan VGA. Kelihatan nggak? Nah, di situ ada, di belakang ada monitor. Monitor ada dua, monitor HDMI yang besar dan monitor VGA yang kecil ini. Nah, sekarang saya akan uji coba menggunakan menggunakan dua monitor ini dalam satu laptop. Oke, kita coba. Nah, di sini ada colokannya, udah disediakan colokannya. Colokannya udah disediakan di sini nih. Ini colokan VGA dan HDMI-nya udah ready. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Ini VGA-nya, colokan VGA, dan colokan VGA tuh yang monitor yang kecil ini. Ini yang kecil nih, tuh kelihatan nggak? Tuh. Terus yang HDMI yang ini nih, yang gede. Oke, kita coba. Mudah-mudahan nggak masalah ya. Oke, kita balikan dulu. Kita lihat dulu. Nah, monitornya, ini laptopnya. Dia menggunakan laptop gua tuh merek Asus VivoBook. Nih, VivoBook dengan prosesor Intel Celeron. Kita langsung saja dicolokkan saja. Oh, nggak muat, kabelnya nggak muat. Kita ke atasin aja ya. Kita ke atasin aja laptopnya ke sini. Bentar, ada keyboard wireless. Kita singkirkan dulu keyboardnya. Sini ya. Ini lightingnya. Oke, kita coba. Gelap ya. Kita buka Google aja. Gelapnya ternyata. Kita buka speed test. Nah, kelihatan di monitor layar laptop. Lalu kita masukkan kabel VGA. Ini lightingnya. Nah, kita masukkan kabel VGA. Ini yang monitor kecil. Nih, yang biru. Oke, kita masukkan.
Bentar, tunggu ada masalah. Bentar, lagi proses. Nah, yang hidup, yang monitor kecil. Monitor hidup yang kecil. Bentar ya. Oke, monitor yang kecil hidup. Malah monitor laptopnya mati. Kita masukkan kabel HDMI ini yang masuk ke monitor yang besar ini ya. Oke, kita coba. Kita colokkan. Nah, sudah bunyi. Oh, kita memiliki dua monitor dalam satu laptop. Lihat, keren nggak? Keren nggak? Berhasil uji coba kali ini. Lihat, wih, jadi lega ya. Nih, lihat, tombol startnya ada di bawah. Oke, yang monitor laptop, monitor di apa? Yang monitor kecil, dia monitor primer dan ini sekunder. Jadi cocok banget buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia streaming ya. Tetapi si laptopnya harus laptop gaming dan memiliki dua port, yaitu VGA dan HDMI. Tetapi sayangnya ya, laptop zaman sekarang port VGA sudah dihilangkan. Zaman sekarang itu hanya port HDMI saja. Itu pun yang besar itu kadang-kadang masih ada dan kadang-kadang udah dihilangkan. Jarang banget memiliki port HDMI. Tapi kalau misalkan di laptop gaming yang benar-benar serius, kayaknya sih masih ada. Oke, di sini misalkan kita menggunakan YouTubean ya. Di sini kita YouTubean di laptop, di monitor kecil yang VGA itu buat YouTubean misalkan. Hah? Ya kan, bisa kan? YouTubean misalkan. Lalu kita yang di sini kita gunakan jadi kalau misalkan panahnya mau geser ke sini, harus mentokin dulu ke sebelah kanan ya. Lihat nih, sebelah kanan, lihat nih ya, mouse-nya kelihatan nggak? Itu mouse-nya tuh. Kita pindahkan ke kanan, secara otomatis dia akan muncul di monitor yang HDMI ini dari sebelah kiri. Jadi kalau mau masukin ini si monitor supaya supaya sinkron, misalkan HDMI dulu, harusnya HDMI dulu dicolokin, udah nyala ya kan, baru yang port monitor yang port VGA. Jadi pas dihidupin, pas ngarahin mouse ini beraturan gitu. Oke, di sini kita membuka Facebook. Nah, sebelum itu kita bisa geserkan seperti ini. Misalkan ini geserkan ke sebelah kiri, sebelah kanan, terus mentok, lalu dia muncul di sini, Bray kan. Nah, ya, di sini kita misalkan misalkan kita di sini Facebookan ya kan, Facebook. Nah, Facebook
ini bukan secara paralel, tidak kayak seperti apa ya, splitter, bukan. Jadi monitornya itu berbeda. Ini sangat bagus sekali kalau buat konten kreator, live streaming. Ini cocok banget. Kalau misalkan monitor A dengan monitor B sama, itu ya pakai splitter aja, pakai alat splitter udah bisa gitu. Nah kan, yang contoh misalkan di sini buat Facebookan, di situ buat YouTubean dengan secara bersamaan, itu bisa men. Nah, lalu gimana nih masalah layar laptopnya, kok mati ya bang? Gua juga baru tahu sih sebenarnya. Gimana kalau misalkan tiga-tiganya hidup gitu kan? Kita coba ya. Kita coba gunakan kontrol. Ntar ya. Kita hidupkan dulu list. Nah, kita tekan tombol Windows dan P. P itu proyektor, jadi Windows P. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oh shit, nggak bisa ya? Ah, bisa tuh. Tuh ada keterangannya, bisa extend, duplicate, clean, second, extend. Lah, tuh. Kayaknya nggak bisa deh. Kalau misalkan duplikat. Wah, kalau duplikat sama dong. Nggak seru tuh kalau duplikat sama tuh kan. Oh, kalau duplikat sama tuh, monitor A dengan monitor B ya kan. Kalau duplikat, nah kita pilih extend. Kalau pilih extend, nah bentar. Monitor laptop hidup cuy kalau di mode extend tuh ya. Kita coba. Nah, gila cuy, bisa menggunakan 3 monitor dalam satu laptop. Dan masing-masing layar berbeda masing-masing gitu. Nah ini kita berada di mouse di laptopnya ya. Kita geserkan ke kanan. Geser ke kanan, tembus ke monitor kecil ya. Monitor kecil di mode extend. Tuh, mode extend. Nah, tadi gua pencet Windows P ya. Windows P itu ini nih. Nah, ini Windows, ditekan lalu P, lalu ada perintah seperti ini, Windows P. Nah, pilih saja yang extend ya. Pilih aja extend. Nah, mouse-nya berada di monitor kecil ya kan. Aduh, ngeblur Nah, monitornya. Mouse-nya ada berada di monitor kecil, lalu kita pindahkan mouse-nya ke sebelah kanan, pojok terus, lalu tembus di sebelah monitor kiri yang HDMI ya kan. Wah, ini keren sekali ya, kita bisa menggunakan 3 monitor dalam satu laptop cuy. Bikin thumbnail 3 monitor sekaligus cuy. Oke. Nah, canggih ya, gila ini monitor layar laptop ya, canggih sekali ini laptop. Bang, itu laptop merek apa? Merek Asus nih, Asus tipe VivoBook.
VivoBook Max dengan menggunakan Intel Celeron N4000 DDR4, memori 4 GB, OS Windows 10, dan harddisk 500 GB. Gimana? Tertarik nggak bikin monitor 3 sekaligus? Wih, gila men, 3 sekaligus loh nampilin layar. Canggih kan? Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan Intel Celeron N4000 ini gimana ya, buat browsing aja sih sebenarnya, buat browsing, buat nonton, misalkan di situ buat Facebookan, di sini buat YouTubean, misalkan di sini buat ngetik-ngetik Microsoft Word, Excel gitu kan, sambil nonton, di sini sambil nonton, di sini sambil apa ya, sambil live streaming tuh berat coy. Gimana ya, pakai OBS itu berat. Jadi kalau misalkan pakai Intel Celeron N4000 dengan RAM 4 GB, kalau lu mau gamers atau buat nampilin gaming di komputer dari HP, itu sangat berat sekali. OBS itu berat sekali coy. Minimal RAM 4 GB, minimal RAM 8 GB, dan prosesor quad core lah. Tuh. Gimana? Keren sekali kan? Wih, gila. Ini mouse-nya ada di monitor besar ya. Lalu sebelah ke kiri, dia langsung ke kiri, ke kanan monitor. Kita pentokin lagi ke kiri, mentokin lagi ke kiri, mentokin lagi ke kiri. Dia langsung ke mouse-nya laptop ini. Jadi sampai ngejajar, misalkan laptop di sini, monitor HDMI di sini, monitor VGA di sini. Itu keren best man. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jika kalian suka dengan tutorial ini, gimana ya? Oke, segitu saja tutorial kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, tekan tombol like ya, biar gue lebih semangat lagi membuat konten tutorial teknologi. Saya Saman dan terima kasih. Salam teknologi.